wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Puspadevi dari kelompok 7. Saya Tio Rianita dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Andrini. Saya dari grup 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model ekonomi. Model ekonomi adalah penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang merupakan langkah kasar dari dunia nyata yang sesungguhnya. Untuk memudahkan hubungan antar variabel dengan cara memilih dari sekian banyak variabel yang sesuai dengan permasalahan ekonomi. Model ekonomi ini dapat berbentuk model matematika yang berdiri sendiri atas variabel konstanta, koefisien, dan variabel. Saya akan menjelaskan apa itu variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Yang pertama, saya akan menjelaskan variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh di dalam model. Yang kedua, ada variabel eksogen. Variabel eksogen adalah variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari luar variabel atau sudah ditentukan datanya. Karena nilai dalam variabel berubah-ubah, maka variabel dapat disimbolkan seperti P untuk harga, R untuk penerimaan atau pendapatan, Q untuk jumlah yang diminta, C untuk biaya, dan lain sebagainya. Tetapi, jika dinyatakan P sama dengan 3 atau C sama dengan 18, maka nilai variabel ini telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata yang nilainya tidak dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta merupakan lawan dari variabel. Sedangkan koefisien adalah angka pengalih konstan terhadap variabelnya. Dan yang terakhir adalah konstanta parametrik atau yang biasa disebut dengan parameter. Adalah sebuah konstanta yang menunjukkan pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam sampel yang diobservasikan. Variabel bisa berdiri sendiri, tetapi baru ada artinya jika berhubungan satu dengan yang lain melalui persamaan atau ketidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan seperti 3xyz tambah xy dikurang 5xz terdiri dari dua bilangan bulat 3 dan 5, 3 variabel yaitu xyz, 3 suku dalam lambang yaitu positif 3 xyz, positif xy, negatif 5 xz. Suku pertama mempunyai 4 faktor yaitu positif 3 xyz. Suku kedua mempunyai 2 faktor yaitu xy, dan suku ketiga mempunyai 3 faktor yaitu negatif 5 xz. Untuk membuat model tersebut menjadi berarti jika variabel-variabel atau konstanta tersebut ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu persamaan atau pertidaksamaan. Persamaan dalam matematika ekonomi ada 3, yaitu yang pertama, persamaan definisi atau identi adalah suatu bentuk kesamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti sama. GNP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Merupakan suatu kesamaan. Artinya, apabila ruas kanan ditambah atau dikurangi, maka di ruas kiri pasti akan bertambah atau berkurang juga. Yang kedua, perilaku adalah suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang ada hubungannya.
TC sama dengan 100 ditambah 25 Ki yang pertama. TC sama dengan 150 tambah Ki yang kedua. Artinya, TC dipengaruhi oleh nilai biaya variabel Ki. Yang ketiga, kondisi keseimbangan adalah suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan. Model keseimbangan dalam ilmu ekonomi, model kondisi keseimbangan pasar, QD sama dengan QS atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda, baik itu bilangan atau yang lainnya. Objek-objek dalam himpunan disebut dengan elemen-elemen himpunan. Ada dua cara dalam menulis himpunan. Yang pertama, dengan menyebut satu persatu. Misalnya, S mewakili himpunan dari 3 bilangan 2, 3, dan 4, maka dapat ditulis dengan S sama dengan 2, 3, dan 4. Yang kedua, dengan gambaran. Misalnya, I merupakan himpunan dari bilangan bulat positif dan dapat ditulis dengan Operasi himpunan. Yang pertama gabungan atau union, notasi seperti U. Yang kedua irisan atau intersection, notasi seperti N. Yang ketiga selisih, notasi seperti kurang. Yang keempat perlengkap atau komplement. Misalnya himpunan A pangkat C atau A komplement. Pengertian dari komplement dari suatu himpunan adalah himpunan dari seluruh elemen-elemen dalam himpunan universal yang bukan elemen atau anggota dari suatu himpunan tertentu yang sudah didefinisikan. Contohnya, diketahui himpunan A 2, 3, 5, 7, 11 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. A gabungan B, seluruh anggota dari himpunan A dan B dimasukkan. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. A irisan B yang sama yang dimasukkan, yang sama dari himpunan A dan B, seperti 2, 3, dan 5. A selisih B yang dicoret yang sama dari himpunan A dan B. 2, 3, 5 itu yang dicoret, dan sisanya 7 dan 11. B selisih A sama seperti A selisih B yang dicoret yang sama dari himpunan B dan A. Jadi sisanya 1 dan 4. Sedangkan A komplement diketahui semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan A 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang ditanya A komplement. Jadinya dari A itu yang sama dicoret dan yang diambil yang S. Jadinya sisanya tinggal 1, 3, 5, dan 7. A kecil epsilon A besar. Epsilon dibaca suatu elemen dari atau anggota dari. Berarti A kecil anggota himpunan A besar. Kedua, A kecil bukan dari himpunan A besar. Yang ketiga, notasi untuk himpunan kosong pada dasar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemfaktoran. Pemfaktoran adalah suatu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Proses pemfaktoran dimulai dengan cara nilai-nilai bersama pada suatu pernyataan matematika, kemudian menuliskannya kembali sebagai suatu hasil kali dari faktor-faktor. Sekian dari saya.